Halo nakama. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita perang Marineford. Sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, and subscribe. Dimulai dari S tiba di markas pusat. Setelah beberapa lama di sana acara pengeksekusian dimulai. Di acara tersebut dihadiri dengan orang-orang terkuat, seperti Fleet Admiral, Wakil Admiral, dan tentunya juga si Shichibukai. Selain itu, mereka juga mempersenjatai tempat mereka untuk berperang dengan Zero Hedge. Untuk mengabadikan sejarah pengeksekusian S, Angkatan Laut menyiarkan kejadian itu di semua layar. Tujuannya agar para penduduk bisa mengetahui apa yang terjadi nantinya. Mengingat peperangan ini akan menjadi sejarah besar bagi bajak laut dan angkatan laut. Di sisi itu, Garp tidak menyetujui hal itu. Tapi sayangnya, ia tak bisa apa-apa. Kemudian ia pergi ke tempat es dulu. Di sana ia berbincang tentang Luffy dan masa lalunya. Tak lama setelah itu upacara dimulai. Seperti yang diketahui Es hanya bisa pasrah dan merenungi saja. Sebelum dimulai Sengoku membuka rahasia besar pada kehidupan Es, di mana ia mengatakan kalau Es memiliki darah yang sama dengan iblis, tak lain adalah Goldie Roger. Sengoku bisa mengulik kehidupan Es melalui informasi dari Chipperpol. Mengingat siapa yang dekat dengan Roger, maka harus dieksekusi. Pada waktu itu desas-desus Roger memiliki anak beredar. Diketahui keberadaannya di Pulau Baterila di Salt Blue. Atas hal itu, petinggi pemerintah memutuskan untuk membunuh anak tersebut, hingga sampai memaksa seorang yang mengandung akan dieksekusi. Dengan itu menimbulkan kericuhan besar di pulau itu. Tapi sayangnya pemerintah tidak berhasil mencari darah keturunan dari Roger. Jadi pemerintah menduga kalau Roger tidak mempunyai anak. Tapi ternyata ada seorang wanita berambut pirang yang sedikit mencurigakan. Ia bernama Portgas de Rouge, yang ternyata ia juga mengandung. Tak lain ia mengandung anak Roger. Namun karena pemerintah mengincarnya, maka ia berkorban untuk menunda kelahiran anaknya, agar anaknya tak terbunuh. Jadi Roach menunda kelahirannya menjadi 20 bulan. Suatu ketika Garp datang menemuinya. Tujuannya untuk menepati janjinya pada Roger. Dikarenakan saat sebelum dieksekusi, Roger memintanya untuk menjaga anaknya. Walau diketahui mereka adalah musuh, meski begitu Roger tetap mempercayakan anaknya kepada Garp. Dan sesuai perkataan dari Roger, Garp pun menemui Roach. Cerita bersingkat saat Roach melahirkan, yang mana bayinya lahir dengan selamat tanpa ada kendala. Nah, di sini ia menamai anaknya dengan nama Goldie S, dengan alasan S seperti Roger. Tapi sayangnya ia harus mati dikarenakan telah menahan beban selama itu. Dan akhirnya, S dirawat oleh Garp. Jadi terungkap kalau S adalah anak dari Roger dan Roach. Setelah beberapa tahun, ES memakai nama Portgas untuk tidak menarik perhatian pemerintah. Dan ia pun menjadi ketua bajak laut Spade. Di saat itu pemerintah baru mengetahui kalau S adalah anak dari Roger. Namun tak lama setelah itu, pemerintah mengurungkan niatnya untuk menangkap S. Bahkan kabarnya Shirohige berniat menjadikannya S sebagai raja bajak laut. Meski ia tahu kalau S adalah anak dari rivalnya dahulu. Atas penjelasan dari Sengoku membuat seisi Marineford dan para penonton sangat terkejut. Karena masih ada keturunan Roger yang masih hidup. Mengingat semuanya telah dieksekusi. Tapi S menyangkal kabar itu. Ia mengatakan kalau ayahnya adalah Shirohige seorang. Mengingat lagi, Shirohige adalah orang yang berjasa untuknya. Mendengar hal itu, Sengoku sedikit marah dan menyulut semua prajurit untuk menghukum EF meski berperang dengan Shirohige kemudian. Di lain sisi Luffy dan lainnya hampir tiba di gerbang keadilan. Tapi tampaknya gerbang itu tertutup. Beruntungnya gerbang itu terbuka sendiri entah siapa yang membukanya. Dikarenakan kontrolnya berada di Marineford. Tapi berkat terbukanya gerbang itu, mereka bisa setidaknya sampai sebelum pengeksekusian. Beralih lagi ke markas besar, yang mana akhirnya bajak laut Shirohige mulai bergerak.
Itu dimulai dari sekumpulan bajak laut yang sampai ke Marineford. Ternyata mereka adalah aliansi dari dunia baru. Jadi terlihat Shirohige benar-benar mengarahkan semua kekuatannya. Anehnya kapal Moby Dick tak kunjung kelihatan. Tapi secara mengejutkan muncul sesuatu dari tengah telur. Ternyata itu kapal Moby Dick beserta bajak laut Shirohige. Tak hanya satu melainkan 3 kapal sekaligus. Mereka bisa muncul di tempat itu lantaran mereka menggunakan pelindung kapal untuk bisa melewati bawah laut. Dan seperti yang dikira Shirohige membawa kelompok terkuatnya, yaitu Divisi 1 Marco dan 14 komandan lainnya yang sangat kuat. Atas hal itu, membuat Sengoku terkejut, karena ia tidak menduga kalau Shirohige muncul dari bawah. Seperti julukannya yaitu manusia terkuat. Shirohige dengan lantang mengatakan, apakah anaknya baik-baik saja? Di sisi S ia pun cukup terkejut, karena Shirohige turun tangan sendiri datang ke sini. Tak berapa lama Shirohige pun mengawali peperangan ini dengan cara menggunakan kemampuan buah iblis Gura-Gura no Mi. Buah iblis tip Paramecia yang memungkinkannya untuk membuat gempa. Dengan kekuatan tersebut air menjadi surut. Melihat kekuatan itu, semuanya terkejut bahwa julukan manusia terkuat bukan main-main. Padahal saat ini Shirohige sudah terlalu tua. Kali ini diperlihatkan masa lalu dari Ace, yang mana ia sebenarnya cukup lama bersama dengan Luffy. Namun karena perjanjian mereka, Ace memutuskan untuk pergi dulu untuk memulai bajak lautnya. Lantaran Luffy akan menjadi bajak laut setelah 3 tahun darinya. Di perjalanan menjadi bajak laut, Ace dengan cepat membuat kelompoknya. Dan tak berapa lama, juga ia mempunyai buah iblis Mera-Mera no Mi. Dengan kekuatan tersebut bajak lautnya menjadi terkenal. Atas hal itu, membuat pemerintah mulai mencarinya. Sampai suatu ketika Ace pergi ke salah satu bajak laut terkuat yaitu Akagami Shanks. Tujuannya untuk berterima kasih karena telah menjaga Luffy. Melihat Ace adalah kakaknya Luffy, Shanks sangat senang. Pada saat itu Ace mengungkapkan kalau ia akan mengelilingi dunia. Jika itu terpenuhi maka dirinya akan melawan orang terkuat yaitu Shirohige. Sampai suatu ketika akhirnya, ia mulai mencoba untuk bertarung dengan Shirohige. Tapi sayangnya ia malah dihadang oleh orang yang tak dikenal yaitu Jinbe. Di sini terungkap juga kalau Jinbe bukanlah anggota dari Shirohige, melainkan Jinbe melakukan balas budi dengan menjaga Shirohige di balik layar. Mendengar hal itu Ace pun menghajarnya tanpa ampun. Sampai akhirnya pertarungan terjadi 7 malam tanpa berhenti. Pada akhirnya pertarungan berakhir imbang. Di situasi yang tidak tepat barulah datang orang yang ia cari yaitu Shirohige. Melihat itu Ace dengan amarah dan nekatnya menyerangnya. Tapi sayangnya, ia malah dibuat babak belur. Menariknya lagi Shirohige bukan membunuhnya melainkan memintanya untuk menjadi anaknya. Maksudnya adalah menjadi anggotanya. Dengan alasan bahwa Ace adalah orang yang kuat. Tapi karena lelah Ace pun pingsan. Setelah tersadar Ace sangat terkejut karena ia berada dalam kapal musuhnya. Seperti yang dikira Ace pun mencoba untuk membunuhnya. Tapi sayangnya ia gagal terus-menerus. Atas usahanya itu hanya membuahkan hasil yang sia-sia. Lalu salah satu komandan menegurnya kalau ia tak akan bisa mengalahkannya. Orang itu adalah Marco. Marco mengungkapkan kalau Oyaji adalah orang yang baik. Dikarenakan sejak dari dulu Oyaji selalu mengumpulkan semua orang buangan menjadi anaknya. Oleh sebab itu Marco beserta lainnya memanggilnya Oyaji. Setelah hal itu, Ace mulai berhenti menyerang Shirohige. Bahkan ia dijadikan anggota Divisi 2 Shirohige. Mulai dari situ ia menjadi terkenal. Karena sudah merasa dekat, Ace mulai memberitahukan bahwa ia adalah anak dari Roger. Tapi tampaknya Shirohige tidak marah sama sekali. Malahan ia mengatakan entah dari mana ia berasal. Yang pasti di kapal ini, semua adalah keluarga. Kembali ke pertarungan. Yang mana tsunami yang dibuat oleh Sir Piggy sampai ke tempat dari Luffy dan lainnya. Dengan itu, kapal tersebut mengikuti arus mundur. Pada titik tertentu Luffy dan Buggy sangat panik. Akan tetapi sepertinya Jinbei mengetahui kalau itu adalah perbuatan Shirohige.